TNI menawarkan transportasi gratis bagi para pembela Palestina untuk berangkat ke Gaza. Tapi itu nanti saat udah ada gencatan senjata. Karena gencatan senjatanya belum tahu kapan, takutnya masih lama, saya mau menawarkan khusus kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Erlangga Greszinov, dan Aap El Karimi, para influencer yang sangat-sangat getol bikin konten membela Palestina. Saya akan menawarkan kepada mereka masing-masing uang sebesar 50 juta untuk berangkat ke Gaza secepatnya, angkat senjata bela Palestina di sana. Dari 50 juta, 10 juta cukup untuk pesawat one way ke Mesir, 10 juta lagi untuk beli senapan AK-47 beserta amunisinya, dan sisanya 30 juta lebih dari cukup untuk makan minum sebulan selama perang lawan Israel. Yuk, berangkat jihad ke Gaza yuk, bisa yuk. Jangan cuma bisa keluar-keluar bacot omdo di medsos doang. Jangan cuma memerangi bangsa sendiri yang lagi minum Starbucks dan makan McDonald doang. Jangan jadi pengecut beraninya sama anak-anak perempuan di bawah umur doang. Yuk, tunjukkan kalau kalian itu jantan. Berangkat jihad bela Palestina, angkat senjata lawan Israel. Duitnya dari saya, masing-masing 50 juta, total 200 juta. Yuk, bisa yuk. Jangan jadi penakut ayam sayur. Panglima TNI menawarkan transportasi gratis bagi para pembela Palestina untuk berangkat ke Gaza. Tapi itu nanti saat udah ada gencatan senjata. Karena gencatan senjatanya belum tahu kapan, takutnya masih lama, saya mau menawarkan khusus kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Erlangga Greszinov, dan Aap El Karimi, para influencer yang sangat-sangat getol bikin konten membela Palestina. Saya akan menawarkan kepada mereka masing-masing uang sebesar 50 juta untuk berangkat ke Gaza secepatnya, angkat senjata bela Palestina di sana. Dari 50 juta, 10 juta cukup untuk pesawat one way ke Mesir, 10 juta lagi untuk beli senapan AK-47 beserta amunisinya, dan sisanya 30 juta lebih dari cukup untuk makan minum sebulan selama perang lawan Israel. Yuk, berangkat jihad ke Gaza yuk, bisa yuk. Jangan cuma bisa keluar-keluar bacot omdo di medsos doang. Jangan cuma memerangi bangsa sendiri yang lagi minum Starbucks dan makan McDonald doang. Jangan jadi pengecut beraninya sama anak-anak perempuan di bawah umur doang. Yuk, tunjukkan kalau kalian itu jantan. Berangkat jihad bela Palestina, angkat senjata lawan Israel. Duitnya dari saya, masing-masing 50 juta, total 200 juta. Yuk, bisa yuk. Jangan jadi penakut ayam sayur. Nah, itu dia caption ya dari Bang Permadi Arya. Saya bacakan kembali kepada kita semua teman-temannya. Panglima TNI menawarkan transportasi gratis bagi para pembela Palestina untuk berangkat ke Gaza, tapi itu nanti saat sudah ada gencatan senjata. Karena gencatan senjata belum tahu kapan, takut masih lama, saya menawarkan khusus kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Erlangga Greszinov, dan Aap El Karimi. Apa itu teman-teman? Kita akan coba melihat. Ya, benar saja bahwa masing-masing uang sebesar 50 juta untuk berangkat ke Gaza secepatnya. Angkat senjata bela Palestina di sana, 10 juta cukup untuk pesawat one way ke Mesir, 10 juta lagi untuk beli senapan beserta amunisinya, sisanya 30 juta lebih dari cukup untuk makan minum sebulan selama perang lawan Israel. Yuk, berangkat jihad ke Gaza, bisa yuk, jangan cuma bisa keluar-keluar bacot omdo di medsos doang. Jangan cuma memerangi bangsa sendiri yang lagi minum Starbucks dan makan McD doang. Ya, jangan jadi pengecut beraninya sama anak-anak perempuan di bawah umur ya. Dikatakan bahwa tunjukkan kalau kalian itu jantan. Berangkat jihad bela Palestina, angkat senjata lawan Israel. Yuk, uang dari saya masing-masing 50 juta, totalnya 200 juta rupiah. Yuk berangkat yuk, jangan jadi penakut ayam sayur. Saya tunggu kabarnya. Wow, ada gratis juga ya teman-teman ya. Ada tawaran yang luar biasa dari Bang Permadi Arya untuk Felix Xiao dan Hasan Abdillah, dan juga Erlangga Greszinov ya, dan Aap El Karimi. Ayo yuk ya, moga-moga kalian berani. Tapi kira-kira gimana menurut teman-teman? Yang keempat orang ini berani nggak sih ya? Kita tunggu aja nanti bagaimana respon dari mereka. Lalu ditambahkan sebuah caption dari Bang Permadi Arya. Teman-teman, bantu mention Babang yang ada di caption, mention akun mereka di kolom komentar ya. Yuk kita banjiri notif mereka. Gas. Saya pikir sih nggak berani lah ya kan. Gimana kira-kira teman-teman? Ada komentar dari inisial AW. Beli di mana tuh Bang? Ya, AK-47 10 juta. Mungkin ada kali ya. Oke, nggak ada direspon sama Bang Permadi. Lalu berikutnya, emang mereka udah siap ketemu 72 bidadari? Ya bisa jadi ya. Bisa jadi mereka udah siap gitu ya. Apakah nyalibu segede bacotmu? Nah itu dia, kita tunggu ya.
Lalu ada dari Rio Bet ya, hahaha, nggak bakal berani Cak, paling mereka-mereka itu akan jawab nggak butuh duitmu, kami bisa berangkat sendiri, tapi lewat mimpi, WK 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 WK. Nah itu dia sebenarnya ya teman-teman ya, kalau mereka itu memang mau berjihad ya silakan aja ke sana, langsung ke Gaza, bantuin Hamas tuh ya. Sebenarnya kan yang dibela itu kan Hamas, bukan Palestina loh. Ya, ini yang harus ditekankan lagi-lagi teman-teman ya. Lalu ada dari Jero Yanaza, kok nggak ada komen yang di tag ya? Jangan-jangan bijinya udah mulai kusut tuh. Wah, janganlah, mungkin masih belum baca atau masih belum melihat postingannya Bang Permadi Arya. Kita tunggu aja, pasti juga mereka akan respon itu. Pasti, kita percayalah ya kan. Ada komentar dari Agung Pras ya. Penduduk sini 260 juta ya, kalau misal mereka yang anarkis ke sana lumayan juga, lumayan mengurangi jumlah pengangguran juga. Win-win solution ya, mau bagaimana lagi ya. Lalu ada komentar dari Tavi Pancoro, izin kutip buat media online saya, indonesiatrend.com, Mas Permadi. Ada nggak respon? Oke, silakan. Ada jempol dari Bang Permadi, silakan ya, silakan. Lalu berikutnya, oh di sini ada sebuah respon dari siapa, Christian Tarihoran ya. Bang Permadi Arya, Cak baca DM-ku mau koordinasi pembangunan gereja di Ciracas yang tak kunjung dapat izin bangun. Oke, ini barusan ya 2 menit yang lalu teman-teman ya. Ya semoga aja Bang Permadi akan memberikan respon ya. Lalu berikutnya ada dari MHMJ. Mereka itu cuma nyari makan dan provokasi di medsos sambil minta donasi buat Palestina, padahal buat kantong mereka sendiri. Wah, nggak tahu sih ya teman-teman ya. Memang saya pernah dengar sih ya, ada pengakuan dari orang Palestina bahwa bantuan-bantuan itu nggak sampai ke masyarakat loh, nggak sampai dinikmati sama warga sipil di sana. Tapi ya kita nggak taunya itu nyangkut di mana ya kan, kita nggak tahu sih ya. Ada komentar dari Bibin, oh my god ya, Israel, Tuhan memberkatimu ya. Lalu berikutnya dari Jack, keren, ditunggu keberanian mereka, apa seberani bacotnya di medsos. Saya pikir sih 180 derajat bedanya. Ada dari Jenny Kainer, kalau ngadu domba umat beragama mereka berani, tapi kalau terjun payung ke sana mereka bersembunyi pastinya. Ya memang kita sih berharap mereka berani teman-teman ya. Kita percayalah sama mereka ya kan. Ada dari Jian Kos, ternyata selama ini Bang Permadi Arya yang benar-benar pro Gaza, sampai rela mengeluarkan uang begitu banyak untuk dukung orang angkat senjata lawan Israel. Terharu. Ini untuk mereka-mereka aja, untuk yang berempat ini ya, karena mereka ini kan suka berkoar-koar di media sosial gitu loh. Nah ini dia tanggapan dari Bang Permadi. Jiankus, orang cerdas pasti paham saya itu bela Palestina, cuma orang-orang tolol yang anggap saya bela Israel. Ya pastinya teman-teman ya, kita ya membela kebenaran sih ya, tapi orang-orang yang membuat onar ya ngapain kita bela-bela ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Permadi Arya yang sebenarnya selama ini Permadi Arya ini atau Abu Janda ini memberikan edukasi bagi kita semua, dan terlebih-lebih khususnya bagi mereka yang suka sekali membela Palestina dengan mengorbankan anak bangsa. Dan bahkan kita lihat kemarin di beberapa waktu yang lalu ya, ada beberapa anak yang dimana mereka makan di rumah makan Starbucks, dan kemudian mereka memakan daging ayam dan juga mereka mengambil sambal, kemudian mereka mengatakan ini daging anak Palestina, ini darah anak Palestina. Sebenarnya istilah itu bukanlah istilah ciptaan mereka, tetapi itu adalah istilah-istilah dari mereka-mereka yang membela Palestina, karena mereka mengatakan bahwa siapapun yang makan di rumah makan Starbucks itu sama halnya mereka memakan daging anak-anak
anak-anak Palestina dan meminum darah anak-anak Palestina. Nah, teman-teman, ketika ada beberapa anak gadis kemarin yang makan di situ dan kemudian mereka mengolok-olok mengejek istilah itu yang sudah dipakai oleh mereka untuk memboikot rumah makan tersebut, sehingga mereka tersinggung dan mereka mengatakan bahwa anak-anak yang demikian itu sebenarnya mengejek anak-anak Palestina. Sebenarnya bukan anak-anak Palestinanya yang diejek, tetapi istilah yang dipakai oleh orang-orang yang membela Palestina di negara kita ini dengan teriak-teriak, dengan seruan memboikot Starbucks. Nah, teman-teman, kita lihat juga bagaimana tadi Permadi Arya ya, yang bukan hanya Panglima TNI menawarkan transportasi gratis untuk ke Gaza sana, tetapi juga Permadi Arya dia menawarkan ke beberapa orang supaya mereka pergi ke Gaza dengan biaya dan dana itu diberikan oleh Permadi Arya seperti Felix Yao dan kawan-kawannya tadi yang selalu membuli dan selalu mati-matian membela warga Palestina atau lebih tepatnya membela kelompok Hamas. Nah, teman-teman, sebenarnya ini masih belum terbuka pikiran kita terkait konflik Israel dan Palestina yang selama ini kita hanya memihak kepada satu kelompok atau khususnya kepada kelompok Hamas yang selama ini dibela mati-matian oleh warga kita sendiri, atau ada kelompok-kelompok tertentu yang mati-matian membela kelompok Hamas khususnya. Nah, teman-teman, ini yang sebenarnya menjadi masalah berkepanjangan di negara kita. Sampai kemarin itu seruan-seruan atau demo-demo untuk memboikot produk-produk Israel karena mereka menganggap bahwa dengan kita memakai produk itu maka sama halnya kita berpihak kepada Israel. Nah, teman-teman, inilah yang memang mereka tidak pernah pahami, tidak mengerti. Mereka lebih mencintai negara lain daripada negara sendiri. Tetapi apa yang ditanggapi oleh Permadi Arya di IG-nya atau di Instagram-nya teman-teman, bahwa ada begitu banyak warga Indonesia yang menjadi korban sehingga mereka kehilangan pekerjaan karena diberhentikan karena ada penutupan lowongan-lowongan pekerjaan yang diberhentikan jadi karyawan di produk-produk tersebut. Nah, apa jadinya? Jadi mereka kesusahan mencari nafkah anak-anaknya, suaminya, keluarganya. Ada begitu banyak karyawan yang khususnya mereka yang menganut agama Islam ya, yang bekerja di situ. Pada akhirnya mereka itu diberhentikan untuk bekerja. Dan bagaimana mereka untuk menafkahi keluarga mereka? Apakah mereka yang teriak-teriak memboikot itu, apakah mereka sanggup untuk menafkahi mereka yang berhenti bekerja di produk tersebut? Nah, teman-teman, ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita membela negara lain dan mengorbankan saudara-saudara sebangsa setanah air kita sendiri. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Mari sebaiknya kita lakukan doa sajalah. Kita berdoa saja bagaimana baiknya Israel dan Palestina itu benar-benar damai dan sampai jangan ada lagi korban jiwa. Dan kalau memang Israel bersikeras untuk memunahkan kelompok Hamas yang mereka anggap itu sebagai teroris, maka biarlah mereka bisa menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri, karena Israel lebih tahu siapa kelompok Hamas sebenarnya daripada kita ya yang ada di Indonesia ini. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.